cerita The Great Roulette. Chapter 112. Tiba-tiba, suasana di platform escort berubah aneh. Pandangan beberapa anak lelaki menjadi waspada, dan mereka semua menjauh satu sama lain. Aturan ini membuatnya sangat jelas. Selain berhati-hati dengan tanah ganas dan hewan buas spiritual, ancaman terbesar yang bisa mereka hadapi adalah sesama siswa mereka yang kecil. Aturan ini dibuat untuk memberi setiap orang kesempatan. Kesempatan untuk melarikan diri dari yang biasa. Bahkan seseorang dengan core entry akan didiskualifikasi dan ditolak haknya untuk masuk ke Akademi Spiritual Northern Heavens jika dia gagal mencapai peringkat 4. Tawa orang tua itu terdengar lagi. Mu Chen mendengus setelah mendengar ini. Seseorang yang telah mendapatkan entry inti pastinya bukan orang yang baik hati. Bahkan jika mereka mengalami kecelakaan dan simbol mereka dirampok, apakah akan benar-benar sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali simbol peringkat 4 dengan kemampuan mereka? Mengenai pangkat, itu akan menentukan posisimu di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Semakin tinggi pangkat Anda, semakin Anda akan dihargai oleh Akademi. Karena itu, agar tidak didiskualifikasi dan mendapatkan status dan sumber daya yang lebih baik di dalam Akademi Spiritual Northern Heavens, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan peringkat Anda. Saya akan menunggu kedatangan Anda di Northern Heavens Hall. Pada saat itu, perbedaan di antara kalian semua akan tercermin dari keberhasilanmu. Akhirnya, pengingat untuk semua orang, jika kamu ingin menyerah, kamu hanya perlu menghancurkan simbol di dahimu. Setelah itu, monitor akan datang dan membawa Anda pergi. Tetapi dalam hal itu, orang yang kehilangan simbolnya akan dihilangkan. Oke, sekarang, aku ingin dengan tulus memberitahumu bahwa ujian Akademi Spiritual Utara Heavens kini telah resmi dimulai. Pria tua itu mengarahkan sedikit senyum pada kerumunan sebelum sosoknya perlahan memudar. Dengan menghilangnya sosok lama, platform escort menjadi sunyi senyap. Mata beberapa orang berbinar. Mu Chen merasakan tekanan atmosfer ini dan melirik sekelilingnya. Sebagian besar orang di peron berkumpul dalam kelompok 2 atau 3. Satu-satunya pengecualian adalah peserta Seeded Entry dan Mu Chen. Di sebelah peserta Seeded Entry, ada kerumunan Humong Ous yang telah terbentuk. Dilihat dari penampilannya, para peserta ini berasal dari akademi spiritual yang agak besar dan dengan demikian memiliki banyak pengikut. Dibandingkan dengan mereka, sisi Mu Chen terlihat sangat buruk. Setelah semua, satu-satunya di sampingnya adalah Mo Ling, yang berada di tahap awal tahap rotasi spiritual. 3 tatapan peserta Seeded menyapu platform. Mereka sedikit takut satu sama lain. Karena itu, mereka hanya melambaikan tangan dan melompat dari platform pengawal saat mereka menyerbu ke kedalaman hutan kuno. Di Northern Heavens World, jumlah siswa yang berpartisipasi berjumlah ribuan. Dengan demikian, tidak perlu bagi mereka untuk bertarung melawan lawan yang begitu rumit ketika mereka punya waktu untuk memilih mangsa mereka. Ayo pergi juga. Mu Chen berbisik pada Mo Ling. Setelah dia berbicara, dia pergi dari platform escort. Melihat ini, Mo Ling buru-buru mengikuti. Namun, tatapan yang tak terhitung berkelap-kelip di platform pengawalan saat mereka melihat tindakan Mu Chen. Di peron, ada tidak kurang dari 6 orang yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Namun, hanya ada 4 orang yang mendapatkan entry unggulan. Jelas bahwa individu-individu lain di tahap akhir rotasi tahap spiritual merasa ini agak tidak adil. Bagaimanapun, mereka juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan entry unggulan. Mereka hanya kurang beruntung. Untungnya, pemeriksaan ini memberi mereka kesempatan. Di platform escort, 3 dari 4 peserta yang diunggulkan memiliki banyak pengikut di samping mereka. Itu relatif merepotkan untuk menyerang mereka. Namun, kekuatan Mu Chen tampak sangat lemah dan tampaknya mereka menjadi target termudah. Selama mereka mengalahkan Mu Chen, mereka akan langsung mendapatkan simbol peringkat 3. Di kerumunan, banyak mata menyipit saat mereka menatap ke arah yang telah diambil Mu Chen. Sudut bibir mereka langsung terangkat seolah mereka melihat mangsa. Entry unggulan? Di tempat ini, hanya judul yang menarik masalah. Mu Chen membawa Mo Ling menjauh dari platform escort. Wajahnya yang tenang membuatnya tampak seolah-olah tidak menyadari ada orang lain yang bersekongkol melawannya. Matanya hanya akan menatap ke kejauhan dengan sedikit harapan. Luo Li, kamu di sini? Ketika Mu Chen memasuki hutan kuno, platform escort yang relatif jauh cukup ramai. Platform escort ini tampaknya lebih besar dari yang ada di Mu Chen. Ada lebih banyak orang juga.
Namun, selain dari individu-individu yang tersebar, kerumunan padat itu jelas terbagi. Ada banyak anak lelaki dengan ekspresi bangga. Fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh mereka jelas menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka berada pada tahap akhir tahap rotasi spiritual. Selanjutnya, di dahi mereka, sebuah simbol merah gelap muncul yang mewakili bahwa mereka adalah pemenang dari entry unggulan. Di lokasi ini, mereka dianggap sebagai yang terbaik dari kelompok itu. Di platform escort, pilar cahaya tiba-tiba turun dan banyak orang melirik malas. Segera, ekspresi malas awalnya mereka segera menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan kejutan. Tangisan tereda menyebar ke seluruh platform seperti riak. Banyak orang yang terkena dampaknya dan berbalik untuk melihatnya. Di depan mata mereka, sosok ramping muncul. Saat pilar cahaya perlahan menyebar, seorang gadis berpakaian hitam muncul. Dia memiliki sosok yang sangat indah dan memiliki lekuk di bawah gaunnya. Rambut peraknya bersinar seperti bima sakti dan berkibar di langit saat angin bertiup. Itu sangat bergerak. Kulit gadis itu seputih salju sementara alisnya seperti bulan sabit. Sementara dia bergerak dengan lembut, sepertinya itu menggoda hati orang-orang. Di bawah alis seperti bulan ada sepasang mata yang seperti kaca. Mata ini sangat indah sehingga orang yang menatapnya akan kehilangan diri mereka di dalamnya. Tidak banyak laki-laki pada usia yang sama mampu mempertahankan ketenangan mereka di bawah tatapannya. Selain itu, dia memiliki wajah yang sangat halus. Satu-satunya kekurangan yang dimilikinya adalah tidak ada senyum. Bukan karena wajahnya dingin dan terpisah, alih-alih, danau itu setenang danau. Matanya yang seperti kaca berkedip dengan lembut dan menimbulkan perasaan bahwa tidak ada yang menarik perhatiannya di dunia ini. Platform escort yang semula ramai langsung menjadi sunyi oleh pemandangan seperti itu. Banyak orang diam-diam mencuri pandang padanya. Namun, tidak diketahui mengapa beberapa dari mereka berani menatap mata kristal jernih dan indah gadis itu. Anak laki-laki dengan simbol merah menyala di dahi mereka, yang membuktikan bahwa mereka luar biasa, memiliki mata berapi-api. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah pertama kalinya mereka melihat keanggunan dan temperamen seperti itu. Gadis berpakaian hitam itu melirik eskor platform dengan diam-diam. Kemudian, dia berjalan ke tablet batu yang terletak di tengah platform. Ketika dia berjalan dengan anggun, banyak orang memperhatikan bahwa pedang hitam pekat ada di punggungnya. Pandangan di tempat itu bergerak bersamanya. Akhirnya, seorang anak lelaki jangkung, yang relatif tampan, tidak tahan dan berjalan mendekat. Di dahinya, simbol merah bersinar. Ini adalah kemampuan yang menarik perhatian orang lain. Halo, saya Guge dari Akademi Spiritual Dayuan Benua Dayuan. Apakah Anda butuh bantuan? Karena kamu datang agak terlambat, aku bisa menjelaskan peraturannya untukmu. Bocah itu menampakkan senyum lembut kepada gadis berbaju hitam. Nada suaranya juga cukup lembut, membuatnya sulit untuk menolak. Gadis berpakaian hitam itu melirik bocah itu sejenak dengan mata seperti kaca yang bening. Dan pada saat itu, yang terakhir merasakan detak jantungnya meningkat. Sedikit gairah melintas menembus kedalaman matanya. Jika dia bisa mendapatkan seorang gadis seperti ini, betapa menjengkelkan dan bergeraknya ketika dia memeluknya saat dia bertindak pemalu? Namun, gadis berpakaian hitam hanya meliriknya sejenak. Dia tidak berbicara dengannya dan hanya berjalan mengelilinginya saat dia menuju tablet batu. Melihat ini, Guge tersenyum. Dia mengikuti dan mulai menjelaskan aturan seolah-olah dia berada di dunia sendirian. Kemudian dia tersenyum dan bertanya, "Sepertinya kamu sendirian. Ini akan sangat berbahaya. Saya punya banyak teman. Karena itu, saya ingin bergabung dengan tim, sehingga Anda juga bisa aman." Ketika dia mendengar kata tim, mata jernih gadis itu tampak berkedip. Namun, dia tetap tidak berkomunikasi dan dengan lembut mengulurkan tangannya yang ramping untuk menyentuh tablet batu. Ketika tangannya menyentuh tablet batu, tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan yang khas melesat dan terbentuk di tengah alis gadis itu. Suara Guge langsung memudar. Selain itu, banyak orang yang memiliki ekspresi berapi-api langsung menjadi tercengang. Ini karena mereka memperhatikan tanda-tanda 5 muncul di dahi gadis itu. Simbol peringkat 5. Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan orang-orang yang memperoleh entry unggulan mengambil tegukan besar. Gadis di depan mereka benar-benar mendapatkan entry inti. Wajah Guge berkedut. Entry inti. Hanya orang-orang yang dinilai sebagai kelas raja di jalan spiritual yang akan bisa mendapatkannya.
Gadis yang tampaknya lemah dan cantik di depan mereka sebenarnya menakutkan ini? Gadis itu perlahan berbalik dan matanya yang bening seperti kaca menatap Guge. Bibir rampingnya akhirnya terbuka. Suaranya renyah dan tenang. Kamu menyebutkan sebelumnya bahwa peringkat simbol dapat meningkat dengan mencuri simbol orang lain? Guge tertegun dan segera mengangguk. Gadis berpakaian hitam itu berbicara dengan lembut. Lalu, semua peserta yang masuk unggulan di sini harus menyerahkan simbol mereka kepadaku. Keributan langsung pecah di platform escort. Ada selusin anak laki-laki yang matanya dipenuhi amarah. Mereka semua adalah individu yang memperoleh entry unggulan. Meskipun kamu adalah seseorang yang memperoleh entry inti, bukankah kamu pikir itu tidak realistis bagimu untuk mencuri begitu banyak simbol orang? Seorang anak laki-laki mencibir. Gadis berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia menatap bocah itu dan menjawab dengan serius, "Kurasa tidak." Mendengar ini, wajahnya langsung menjadi hitam karena marah. Dia menggertakkan giginya saat dia berteriak, "Semuanya! Mari kita serang dia bersama dan lihat betapa menakjubkannya dia." Peserta entry unggulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Selusin individu perlahan mengelilingi gadis itu. Pada saat ini, Guge juga mengangkat bahu. Gadis itu telah mengabaikannya sebelumnya, dan ini membuatnya merasa sedikit jengkel. Karena itu, dia merasa senang dan berkata, "Sepertinya aku juga tidak bisa membantumu." Selusin anak laki-laki, yang semuanya berada di tahap akhir rotasi tahap spiritual, mengelilingi gadis itu. Gelombang kuat dari energi spiritual tiba-tiba meletus. Detik berikutnya, mereka semua menerjang ke arah gadis berpakaian hitam. Namun, gadis itu tetap tidak bergerak. Dia hanya mengerjap dan mengusap rambut di dahinya. Tepat ketika belasan individu akan menyentuh tubuhnya, cahaya hitam tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Selusin tokoh langsung terbang kembali dan mendarat di tanah. Setiap orang dari mereka memuntahkan seteguk darah saat kengerian memenuhi mata mereka. Kerumunan segera menghirup udara dingin. Selusin pusat kekuatan tahap rotasi tahap akhir spiritual benar-benar dikalahkan tanpa bisa menyentuh tubuhnya. Gadis berpakaian hitam berjalan mendekat. Dia membuat aksi kecil dengan tangannya dan lusinan simbol individu dengan cepat menjadi redup. Beberapa lampu menyala dan memasuki simbol emas di dahinya. Dengan mencuri banyak simbol peringkat 3, simbol emas gadis itu menjadi jauh lebih cerah. Namun, itu belum mencapai peringkat 6. Jelas bahwa tidak mudah untuk naik peringkat. Setelah mengambil simbol orang-orang yang malang, gadis berpakaian hitam berjalan menuju Guge yang benar-benar pucat. Dia menatapnya dengan mata jernihnya, "Milikmu." Keringat dingin turun di dahi Guge. Dia tersenyum kaku dan tidak punya niat untuk menyerang. Saat dia berkonsentrasi, aura spiritual dalam simbolnya keluar dan memasuki simbol emas di dahi gadis itu. Begitu dia selesai merampas simbol peserta entry unggulan, gadis berpakaian hitam tidak menyerang siswa biasa. Dia hanya berbalik dan menuju ke tepi platform escort. Matanya menatap kejauhan. Akhirnya, riak muncul di matanya yang tenang. Mulutnya berkedut dan senyum dangkal mekar. "Saya mengatakan bahwa saya akan menunggumu. Tetapi jika kamu tidak datang, aku akan membencimu." Chapter 113. Di hutan kuno, pohon-pohon raksasa menjulang ke langit. Cabang-cabang tebal dan dedaunan tumbuh keluar dan memberi kesan bahwa mereka menutupi langit. Selain itu, mengau mengejutkan akan membawa fluktuasi energi spiritual yang kuat ketika mereka terdengar dari waktu ke waktu di hutan tanpa batas ini. Saat ini, di suatu tempat di dalam hutan, Muchen menatap kaget pada binatang spiritual di depannya. Tubuh spiritual beast ditutupi dengan warna emas. Itu memiliki bentuk yang mirip dengan sapi dan bahkan memiliki tanduk emas di atas kepalanya. Namun, ekornya dekat dengan ekor buaya dan memiliki banyak duri tajam. Saat itu berputar, itu menyebabkan angin bersiul dan udara sepertinya terkoyak. Buaya emas. Binatang spiritual tingkat menengah. Itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Selanjutnya, sisik emas yang menutupi tubuhnya membuatnya tak tertembus. Di samping buaya emas, ada harimau hitam raksasa juga. Meskipun tidak seberani dan sekuat itu jika dibandingkan dengan buaya emas, ia masih memiliki kekuatan tahap tengah tahap rotasi spiritual. "Serahkan pria besar ini padaku. Anda bisa berurusan dengan yang lain." Muchen menunjuk ke buaya emas. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan situasi sendiri, ini tidak akan menguntungkan Moling.
Karena semua orang membutuhkan mengasah kemampuan mereka untuk meningkat, itu tidak akan bermanfaat baginya untuk melindungi Mo Ling terlalu banyak. Kalau tidak, itu akan membatasi kemajuan yang terakhir. Oke. Mo Ling mengangguk. Dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa mengandalkan Mu Chen untuk semuanya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, dia hanya akan menjadi beban bagi Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia segera menerjang ke arah buaya emas. Saat dia mengulurkan dua jarinya, ujung jarinya bersinar keemasan. Aura yang sangat tajam dan sombong terpancar dari mereka. The Golden Crocodile meraung saat melihat Mu Chen bergegas. Itu memukul ekornya, yang cukup kuat untuk menghancurkan batu-batu, dengan keras ke arah Mu Chen dan tampaknya memukulnya. Namun, ekornya secara misterius melewati tubuh Mu Chen, karena sedikit yang tahu, hal yang telah mengenai itu sebenarnya adalah Afterimage. Di atas sini, Mu Chen bergerak dengan cepat dan muncul di atas kepala buaya emas. Dia sedikit tersenyum, dan energi spiritualnya meletus. Energi secara paksa membuat buaya emas runtuh di tanah. Kemudian, jari-jarinya menusuk tanpa ampun ke kepala buaya emas. Bunga api meledak. Jari-jari Mu Chen, yang mengeras seperti baja marah, benar-benar menembus kala emas sulit buaya emas. Darah segar langsung menyembur keluar. Golden Crocodile langsung memasuki hiruk-pikuk karena terluka parah. Namun, tidak peduli bagaimana itu berjuang, ia gagal menyentuh sosok seperti hantu Mu Chen. Dengan kekuatan yang terakhir, itu cukup mudah untuk berurusan dengan spiritual beast tahap akhir rotasi tahap spiritual. Dalam 2 menit singkat, buaya emas benar-benar tertutup darahnya sendiri. Akhirnya, ia berhenti berjuang dan jatuh ke tanah, yang langsung bergetar karena dampaknya. Mu Chen bertepuk tangan dan berjongkok. Dia mengekstrak esensi Soul Spiritual Beast, yang bersinar cahaya keemasan, dari kepala buaya emas. Saat esensi Soul Spiritual Beast muncul, cahaya keemasan melesat keluar dan memasuki simbol di dahi Mu Chen. Simbol merah gelap langsung menjadi cerah. Item ini dibuat oleh Akademi Spiritual Surga Utara sangat tidak biasa. Melihat ini, Mu Chen mengerutkan kening. Dia bisa mendeteksi bahwa cahaya keemasan cukup halus. Dengan demikian, itu tidak mempengaruhi esensi jiwa spiritual binatang secara keseluruhan. Selain itu, tampaknya simbol itu akan secara aktif menyerap energi spiritual di dekatnya yang tidak terikat dengan Spirit Beast untuk mencapai efek peringkat. Selanjutnya, simbol tersebut menolak aura spiritual dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, itu konyol bagi siapapun untuk menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk meningkatkan simbol. Mu Chen memegang esensi jiwa spiritual beast. Esensi Soul Spiritual Beast tingkat menengah bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Tetapi ketika dia hendak meletakkannya di dalam mustar seed bracelet, dia mendeteksi cahaya hitam yang melonjak di tengah telapak tangannya dan berpegangan pada esensi Soul Spiritual Beast. Kemudian dengan kekecewaan Mu Chen, esensi Soul Spiritual Beast dengan cepat berubah redup. Dengan suara menggedor, itu tersebar menjadi cahaya. Setelah cahaya hitam menyerap energi jiwa spiritual beast spiritual, itu kembali ke tubuh Mu Chen. Mu Chen menatap tercengang pada adegan ini. Dia segera pulih dari keterkejutan. Itu adalah 9 Netherbeard. Esensi jiwa binatang spiritual memiliki efek kecil membantu saya pulih. Di masa depan, Anda harus berburu lebih banyak dan mempercepat kesembuhan saya. Pikiran 9 Netherbeard disampaikan dalam pikiran Mu Chen. Kamu benar-benar kasar. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan berbicara. Jika bukan karena kamu meminjam kekuatanku terakhir kali, aku tidak akan berada dalam kondisi yang lemah di tempat pertama. Denin Netherbeard menjawab dengan dingin. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sungguh tidak bagus untuk berutang budi pada Nina Netherbeard. Jika sebelumnya, dia bisa mengabaikannya. Tapi sekarang, dia bisa berurusan dengan sedikit eksploitasi. Selain itu, jika 9 Netherbeard pulih dengan cepat, dia akan memiliki ukuran penyelamatan hidup yang paling hebat, bahkan jika dia tidak ingin memanfaatkan kekuatan ini. Karena aku mendapat sedikit manfaat darimu, aku akan baik dan mengatakan ini kepadamu. Anda sudah ditargetkan. Mata Mu Chen menyipit. Dia segera tersenyum ketika dia melihat ke belakang di hutan. Orang-orang ini cukup cepat. Tampaknya simbol peringkat 3-nya cukup menarik. Mu Chen menghentikan pembicaraannya dengan Nin Netherbeard dan mengalihkan pandangannya ke arah Mo Ling. Untuk Mo Ling, kekuatannya dekat dengan binatang spiritual harimau hitam. Karena itu,
akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Ketika mereka saling bentrok, luka-luka muncul di tubuhnya. Namun, terbukti bahwa harimau hitam spiritual beast menderita luka yang jauh lebih buruk. Pertempuran antara manusia dan binatang spiritual berlangsung untuk sementara waktu. Harimau hitam spiritual beast akhirnya tidak tahan dan berjuang saat itu runtuh. Kemudian, Moling bergegas mendekat dan memberikan pukulan berat. Dia membunuhnya sepenuhnya. Moling duduk di mayat harimau hitam spiritual beast dan menghapus darah dari wajahnya. Dia mengarahkan senyum malu pada Mu Chen karena menunda mereka begitu lama di sini. Pada saat ini, banyak lampu hitam tiba-tiba menyerbu keluar dari hutan dan melesat ke titik-titik vital Moling. Serangan ini terlalu cepat dan tiba-tiba. Oleh karena itu, Moling gagal melihatnya dan hanya bisa menyaksikan ketika lampu hitam tumbuh lebih besar di matanya. Tapi tepat ketika lampu hitam akan mengenai tubuh Moling, cahaya keemasan terbang dan muncul di depan Moling. Itu memungkinkan lampu hitam menabraknya. Cahaya keemasan benar-benar mayat Golden Crocodile. Saat lampu hitam membuat kontak dengan mayat, mereka memantul sambil membuat suara dentang. Wajah Moling langsung berubah. Dia buru-buru berdiri dan menatap dengan ketakutan ke dalam hutan. Jika bukan karena Mu Chen, dia mungkin akan terluka parah. Siapa di sana? Dia berdiri dan berteriak dengan marah. Mu Chen mengerutkan kening dan berkata, "Kamu telah diam-diam mengikuti kami begitu lama. Namun Anda enggan mengungkapkan penampilan Anda? Ohoho, seperti yang diharapkan untuk seseorang yang memperoleh entry unggulan. Kamu memang cukup mampu." Dari hutan, suara tawa terdengar. Kemudian, 3 sosok bergegas keluar dan mendarat di cabang. Mereka menatap Mu Chen dan Moling dengan tatapan seolah-olah mereka telah melihat mangsa. Moling terkejut ketika ketiga sosok itu mengungkapkan diri mereka sendiri. Ini karena ketiga individu ini berasal dari platform escort yang sama dengan mereka. Selain itu, mereka semua berada di fase akhir rotasi tahap spiritual. 3 tahap akhir tahap rotasi spiritual. Hati Moling tenggelam. Ketiga individu ini sama sekali tidak kalah dengan Liu Mubai. Jika hanya satu orang, akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Tetapi dengan mereka bertiga, bahkan Mu Chen akan merasa cukup mengganggu. Meskipun Moling tahu bahwa Mu Chen pernah membunuh pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage di alam spiritual utara, itu masih hanya rumor. Kekuatan itu mungkin bukan milik Mu Chen. Oleh karena itu, tidak pasti apakah Mu Chen bisa menggunakan kekuatan itu untuk kedua kalinya. Dengan demikian, dengan kekuatan tahap akhir rotasi tahap Mu Chen, akan mudah baginya untuk berurusan dengan satu orang yang berada di tingkat yang sama dengannya. Tetapi jika itu 3 saudaramu. Moling mendekati Mu Chen dan suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa akan mudah bagi Mu Chen untuk pergi sendirian bahkan jika ketiganya bergabung. Namun, akan merepotkan jika Mu Chen harus membawanya pergi juga. Saudaramu, kenapa kita tidak berpisah saja? Moling menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Dia merasa sedikit tidak nyaman karena menjadi beban bagi Mu Chen. Dengan situasi saat ini, tidak perlu melakukannya. Mu Chen mengarahkan senyum pada Moling. Jika mereka berpikir 3 orang di tahap akhir rotasi tahap spiritual mampu memaksanya untuk meninggalkan temannya dan melarikan diri, maka mereka meremehkannya. Teman ini di sana. Saya Geking. Ohoho, kami cukup tertarik dengan simbol peringkat 3 Anda. Mengapa Anda tidak menyerahkan simbol itu kepada kami dan kami akan membiarkan Anda pergi? Dengan cara ini, semua orang akan bahagia dan itu akan lebih baik bagi kita berdua, bukan begitu? Di antara 3 individu, seorang anak laki-laki dengan pakaian abu-abu tersenyum pada Mu Chen. 2 anak laki-laki lainnya di tahap akhir rotasi tahap spiritual menatap dengan mengejek Mu Chen. Jelas bahwa mereka tidak percaya Mu Chen memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tangan mereka. Mu Chen menatap mereka bertiga. Sedikit ketajaman melintas di matanya. Dia tahu bahwa orang-orang ini mengikutinya karena simbol peringkat 3-nya. Selain itu, masih ada beberapa orang yang menyelinap di belakang mereka. Jelas bahwa ada banyak orang yang menargetkannya. Lagi pula, siapa yang menyuruhnya memiliki simbol peringkat 3? Juga, temannya jauh lebih lemah daripada 3 kandidat seedit entry lainnya. Orang seperti dia adalah yang paling mudah dilihat sebagai target terlemah. Moling, mundur, kata Mu Chen lembut. Mendengar ini, wajah Moling berubah. Apakah ini berarti Mu Chen berencana untuk bertarung? Tapi ada total 3 orang di sisi yang berlawanan.
Meskipun dia sedikit khawatir, dia masih mengangguk dan mundur dengan hati-hati. Oh, tidak buruk. Apakah ini berarti dia berencana untuk bertarung melawan kita bertiga sendirian? Melihat ini, tiga individu mengeluarkan senyum mengejek. Betapa sombongnya. Geking juga tersenyum tipis. Mata yang digunakannya untuk menatap Mu Chen menjadi dingin. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena teman ini begitu percaya diri, kita harus menghiburnya sebentar. Dengan cara ini, kita dapat mencegah orang dari bertindak sombong ini hanya karena mereka mendapatkan entry unggulan. Dua lainnya juga menyeringai dan mengepalkan telapak tangan mereka. Fluktuasi energi spiritual yang kuat meletus. Kemudian, mereka bertiga bertukar pandang sebelum menyerbu pada saat yang sama. Saat trio menukik seperti elang, energi spiritual kekerasan menyelimuti Mu Chen sepenuhnya. Mereka ingin bocah lelaki di depan mereka tahu bahwa dia tidak bisa bersikap sombong di sini hanya karena dia mendapatkan entry yang diunggulkan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.